Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manusia seringkali melihat rezeki hanya dari material saja. Padahal masih banyak jenis rezeki yang dapat kita rasakan, seperti teman baik, lingkungan yang nyaman, dan lain sebagainya. Serta tidak ada sedikit juga orang yang berpikir bahwa sumber rezeki hanya dari hasil kerja kerasnya saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan jalan menuju rezeki yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Rezeki, jodoh, dan kematian sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan tetap menjadi rahasianya. Oleh sebab itu, sebagai manusia hendaklah berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Selain itu, tak lupa juga untuk dibarengi dengan berdoa. Selebihnya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini jalan rezeki dalam Al-Quran yang tak terduga. Yang pertama yaitu rezeki yang telah terjamin. Sebagai manusia di muka bumi yang diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah memanfaatkan nikmat tersebut dalam mencari rezeki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki seseorang sejak mulai dari kandungan. Berikut janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Hud ayat 6 yang berbunyi, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jugalah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Yang kedua yaitu rezeki karena usaha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sumber rezeki kedua adalah dari hasil usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menutup mata bagi umatnya yang telah bersungguh-sungguh berusaha serta berdoa demi mendapatkan rezeki darinya. Dan Allah akan memberikan yang setimpal dengan apa yang telah mereka usahakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 39, dan bahwa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Yang ketiga yaitu rezeki karena bersyukur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebanyak apa rezeki yang kita dapat, hendaklah dibiasakan untuk mensyukurinya, karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras.
Yang keempat yaitu rezeki yang tak terduga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selanjutnya rezeki yang tak terduga. Pernah tidak mendapatkan sesuatu yang tak terduga dari seseorang, seperti halnya baju atau makanan. Nah, itu juga dinamakan rezeki, karena rezeki tidak selalu soal uang. Jika seseorang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang tak terduga akan mudah untuk terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Yang kelima yaitu rezeki karena istighfar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain dapat melebur dosa, istighfar juga dapat mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 10-11 yang berbunyi, "Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta." Yang keenam yaitu rezeki karena menikah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menikah juga termasuk pada salah satu sumber rezeki untuk seseorang. Oleh karena itu, janganlah takut menikah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam Quran surah An-Nuh ayat 32 yang berbunyi, "Dan kawinkanlah orang-orang yang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah karunia-Nya, karena Allah Maha luas rahmat-Nya dan limpah karunia-Nya, lagi Maha mengetahui." Yang ketujuh yaitu rezeki karena anak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, biasanya salah satu alasan seseorang takut untuk menikah karena takut tidak dapat menafkahi istri dan anaknya. Bahkan saking takutnya, ada yang menunda memiliki anak. Sedangkan anak adalah salah satu sumber rezeki bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu." Yang kedelapan yaitu rezeki karena bersedekah. Hal ini tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, "Siapakah orangnya yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pinjaman yang baik, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jugalah yang menyempit dan yang meluaskan pemberian rezeki, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh sebab itu janganlah takut untuk tidak diberi rezeki, karena rezeki akan datang dari berbagai sumber seperti yang telah dijelaskan di atas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa.
Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.